Ini. Jadi kapan kita menggunakan tabel rofa, kapan kita menggunakan tabel nasab, kapan kita menggunakan tabel jar. Nah, ini di antara fungsi-fungsinya adalah seperti ini. Kita menggunakan tabel rofa, yaitu pada waktu isim-isim ini, entah itu isim mufrad atau musanna atau jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim atau jamak taksir, isim-isim ini berperan sebagai pelaku atau dalam bahasa Arabnya fa'il. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan tabel nasab yang ini, yaitu ketika isim-isim ini, mufrad mutsanna jama' ini berperan sebagai korban atau objek atau al-maf'ulu bihi, berperan sebagai maf'ul bih. Maka kita gunakan yang nasab. Sedangkan untuk yang jar digunakan ketika isim-isim ini, isim mufrad mutsanna jama' ini jatuh setelah huruf jar istilahnya. Nah, terletak setelah huruf jar, ya, dia menjadi keterangan yang terletak setelah adanya huruf jar, diistilahkan dalam bahasa Arab sebagai al-majrur, lafaz yang dijarkan biharfil jar dengan huruf jar ini. Udah ini mulai resep. Nah, apa saja huruf jar? Ada min, ya, dari, ada ila, ke, ada ala di atas, ada fi di dalam, ada bi dengan, ada li untuk, ya, an dari, kak, seperti. Nah, kalau diawali huruf-huruf itu, huruf-huruf jar tersebut, maka kedudukannya dia itu sebagai isim yang dijarkan, sebagai al-majrur, isim yang dijarkan biharfil jar dengan sebab adanya huruf jar. Contohnya seperti ini. Tatbakhul ummu, ibu memasak khudrawatin, sayur-sayuran, fil matbakhi, di dapur. Ibu memasak sayur-sayuran di dapur. Al-ummu, ibu, berperan sebagai apa? Ikhwan akhwat. Fa'il. Fa'il, pelaku, dia yang masaknya. Kita tulis di sini fa'il. Kalau fa'il, i'rabnya rofa, nasab, atau jar. Rofa. Fa'il harus rofa. Lalu al-ummu jenis isimnya isim apa? Mufrad. Isim mufrad. Baru kita akan tahu tanda rofanya isim mufrad itu dengan apa? Domah. Dengan betul. Makanya di situ al-ummu. Kemudian khudrawatin, sayur-sayuran. Khudrawat, khudrawatin kedudukannya sebagai Maf'ul bih. maf'ul bih. Sesuatu yang dimasaknya, objeknya yang dikenai pekerjaan itu disebut maf'ul bih. Yang ini, yang bawah ini, korban atau maf'ul bih. Kalau maf'ul bi, i'rabnya rafa, nasab, atau jar? Nasab. Maf'ul bi harus nasab. Gitu. Jenis isim, isim apa? Mu'anats salim. Isim Ada alif tak di situ? Mu'anats salim. Salim. Jama Mudzakkar Salim, bukan? Kalau jamak kalau jamak mudzakkar salim, belakangnya Wow. harus ada una Wow. atau Una. Jamak Inna. muannas salim. Jama Muannas Jamak Salim itu. mu'anats salim. Ada muannas Jama salim, Muannas Salim. ada alif tak di Ada belakangnya. alif tak, ya. Betul. Nah, setelah kita tahu bahwa dia jamak muannas salim, kita tahu tanda nasabnya pakai apa? Kasroh. Kasroh. Kasroh, di situ. Nah, betul.
Kemudian fi, apa itu fi? Huruf jar. Jar. Harf Huruf jar. jar. Huruf Betul. jar. Kemudian al-matbakhi, kedudukannya majrur oleh huruf jar fi Huruf tersebut. jar. Nah, isim yang majrur, isim yang dijarkan oleh huruf jar, i'rabnya rafa nasab atau jar? Jar. I'rabnya jar. Jar. Itu. Jenis isimnya isim apa? Mufrad. 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 Betul. Mufrad. Tanda jarnya Kasroh. Kasroh. Kasroh itu kasroh. kasroh. Betul. Nah, sampai di sini ikhwan akhwat paham pelajarannya? Insya Allah paham na Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Ada pertanyaan? Bisa tidak melihat tabel? Mungkin ada tabel di buku ya atau Rada di pusing. agak pusing. Kalau melihat tabel agak pusing. Kalau Kalau enggak, melihat tabel ada bantuan. ya ya ya. Nanti coba ikhwan akhwat bisa bikin ya di kertas eh, tabelnya. Jadi saya tidak akan selalu menghadirkan tabel ini. Jadi ikhwan akhwat yang membuat di satu lembar kertas terus disiapkan di depan eh, meja belajar kita, di dekat buku kita. Jadi ke situ terus menunjuknya. Karena ini dipakai terus sampai buku ini selesai gitu. Seperti itu ya. Bu Ani gimana Bu Ani? Paham insyaallah. Insya Allah Ustaz. Nah, coba Bu Ani nih. Walaupun ini dicoba, ini slide yang kemarin, Boleh. tapi nggak apa-apa, kita coba diulang nggak apa-apa. Bismillah. Yaqra'u membaca, saya ganti dulu taknya ya jadi ya. Yaqra'u, one, sebentar. Save dulu. Nih. Nanti ini kita kerjakan bareng-bareng di sini. Tapi kita coba yang ini dulu. Yaqra'u. Afwan masih loading. Insyaallah loadingnya lama Afwan ya. Nah, sambil menunggu ya, sambil menunggu ini loading. Sambil menunggu sampai di pelajaran ini dari awal sampai sekarang eh, tidak ada kesulitan, insyaallah. Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Ya. Baik, Insyaallah. Insyaallah ya. Tapi agak lama berpikirnya. Iya, loadingnya agak lama nggak apa-apa karena mungkin belum terbiasa, pelan-pelan aja. Bu Ani coba dulu. Siap, insya Allah. Yaqra'u membaca ya. Siapa yang membaca? At-talibuna, murid-murid membaca kutuban kitab-kitab fil maktabati di perpustakaan. At-talibuna Bu Ani berperan Jadi sebagai fa'il. fa'il. Kalau fa'il I'rabnya i'rabnya rofa, mm, tanda isimnya rofa. isimnya dulu. Isimnya mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim. Tanda rofanya. Tandanya wawu. Wow. Kutuban Kutuban berarti apa sih? Nasob. Bukan apa sih itu kedudukannya tadi tuh maf'ul maf'ul bih. maf'ul bi atau korban atau objek ya yang dikenai Maf'ul bih. maf'ul bi. Ya Arabnya nasob. Isimnya Tanda isimnya jama kutuban. Kitab-kitab. Jama taksir. Ya. bagus. Tanda Jama nasabnya taksir, tanda nasobnya fathah. fathah. Alhamdulillah. Fi Harfu jar. al-maktabati Al-maktabdi majrur.
Majrur oleh fi. Majrur, i'robnya dulu ya. Mhm, Jar, betul. Isimnya isim maktabi, perpustakaan. Mufrad iya, bagus. Tanda jarnya dan kasroh. kasrah. Alhamdulillah, Bismillah. Masya Allah. Bisa Allah, tuh. maafkan. Udah bisa baca Bismillah. kitab tuh, insya Allah. Amin, amin ya Allah. Nah gitu, ya kan akhwat. Jadi tabel ini sangat penting ya untuk kita. Nah, ada lagi yang mau coba? Mungkin satu lagi kita coba yang di slide ini. Setelah itu kita buka buku Al-Munirnya. Ya, silahkan. Barangkali ada yang mau mencoba untuk membuka, mengerjakan. Saya Ustaz. Boleh. Ada Bu Desi ya. Ya Siapa? Ustaz. Bu Desi. Bismillah. Bismillah ya. Yazuru mengunjungi. Siapa yang mengunjungi? Al-waladu. Anak itu mengunjungi al-walidaini, kedua orang tua, fil qaryati, di desa. Anak itu mengunjungi kedua orang tua di desa, di kampung. Baik, Bu Desi, al-waladu berperan sebagai Fa'il. fa'il. Satu. Kalau fa'il, i'rabnya Rofa. apa? Isimnya Isimnya isim mufrad Ustaz. tanda rofaknya Rofa ini domah. dhamma. Al-waladaini Al-waladu. Maf'ulun bih. iya, i'rabnya maf'ul bih. I'rabnya nasab. Jenis isimnya Jenis isimnya isim musanna ya Ustaz. iya, betul. Tanda nasabnya Tanda nasabnya ya. iya. Fi ya, Bu. Fi. Fi harfun jar. Mm-mm. Al-qaryati Al-qaryati majrurun jururun biharfil jar. harfin jar. Dijarkan oleh huruf jar. I'rabnya rofa nasab atau jar? I'rabnya jar. Jar. Isimnya isim apa? Isimnya isim mufrad. Tanda jarnya Tanda jarnya kasroh. kasroh. Iya, barakallahu fiik. Nah, seperti itu ya kawan akhwat. Kita mengerjakan soal-soalnya. Sekarang kita masuk ke buku. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Nah, nanti ya kawan akhwat berpatokan di halaman, di sini ada yang tabel itu halaman 31. Nanti bisa terbantu di halaman 31 tabelnya. Kita kerjakan yang langsung ke yang majrur oleh huruf jar. Latihan 13, walaupun sudah ada kunci jawaban. Nanti di kunci jawaban tinggal lihat saja latihan 13. Lihat di daftar isi, langsung ada jawabannya. Gitu. Jadi Kunci jawabannya dari mana, Ustadz? sudah saya share ke melalui admin ya. Untuk Oh ikhwan iya. akhwat. Sudah tinggal diklik ininya, linknya. Nanti terhubung ke kunci jawaban dan ke slide-slide PowerPoint dan PDF Al-Munir. Seperti itu. Siap. Baik. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau yang buku lama juga sudah saya share kunci jawaban ke yang sudah dapat buku sebelumnya di grup ya, di grup Al-Munir sudah saya share. Baik, ada yang mau coba satu orang menjawab soal ini? Saya Ustaz. Bu Eni. Baik, kita coba al-muslimuna. Ya, kita lihat dulu di sini ininya apa namanya terjemahnya. Sami'a mendengar. Siapa yang mendengar? Al-muslimuna, kaum muslimin. Al-khutbata khutbah fil masjidi, di masjid. Baik. Kalau sami'a mendengar, kata kerja belum kita bahas ya. Kita sekarang masih di isim. Al-muslimuna gimana Bu ini? Berkedudukan sebagai Al-muslimuna kedudukannya sebagai fa'il, fa'il. Kalau fa'il i'rabnya rofa,
Isimnya al-muslimuna, Isimnya mudakar salim. tanda Tanda rofaknya, rofanya wawu. Wawu. iya betul. Al-khutbata, Al-hutbata maf'ul bi. maf'ul bih. I'rabnya maf'ul bih. Nasab. Jenis isim, Jenis isim mufrad. tanda nasab, Tanda nasabnya fathah. fi. Fi harfun jar. Kalau mau mengatakan pakai bahasa Arab, harful jar, Harful jar. jangan harfun jar. Atau kalau eh, kita boleh bilang harful jar atau harfu jar, gitu, gitu ya. Atau Ya. kalau pakai bahasa kita huruf jar itu bisa juga harf jar. Baik, al-masjidinya gimana, Bu? Al-masjidi majrur. Jurur oleh fi. I'rabnya, Jar. isimnya, Isim mufrad. tanda jarnya, Kasroh. iya. Mumtazah, bagus ya. Barakallah fiik. Alhamdulillah. Lagi, ada yang mau coba lagi soal berikutnya? Coba Saya Ustaz. Ustaz. Ada Bu Kulsum, kemudian Bu Sri ya. Kita coba Bu Kulsum dulu. Fatahatil ummu, ibu membuka nafidatan jendela fil bait di dalam rumah. Al ummu berperan sebagai Fa'il. Fa'il. Mohon maaf, yang lain menyimak dulu ya. Kita satu orang. Fa'il, Fa'il. i'rabnya fa'il, Rofa. rofa. Betul. Jenis isim, Isim mufrad. betul. Saya kebawakan supaya kelihatan. Isim mufrad, tanda rofa, Domah. domah, betul. Kemudian nafidatan, jendela, Maf'ul bih. maf'ul, i'rabnya, I'rabnya nasab. isimnya, Isim mufrad. tanda nasabnya, Nasabnya fathah. ya betul. Kemudian fi, apa itu fi? Fi harfu jar. Al-baiti, Al-baiti majrur. jurur oleh fi, i'rabnya, Fi jar. isimnya, Isim mufrad. tanda jarnya, Kasroh. kasrah. Alhamdulillah. Lancar, Bu. Ya, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Afwan. Lagi ada Bu Sri tadi ya? Coba, mana Ya Bu Ustaz. Sri? Nah, syahadal waladani, dua anak itu nonton at-tilfaza TV fil baiti di dalam rumah. Al-waladani, Bu Sri, berperan sebagai Fa'il. fa'il. Saya kasih warna biru biar. Fa'il Ustaz. Ya. Fa'il, i'rabnya, Rofa. jenis isimnya, Musanna. tanda rofaknya, Alif. alif. At-tilfaza, Maf'ul bih. lebih, i'rabnya, Nasab. isimnya, Mufrad. tanda nasabnya, Fathah. betul. Fi, Harful jar. al-baitinya, Majrur. jurur oleh fi, i'rabnya, Jar. isimnya, Isim mufrad. tanda jarnya, Kasroh. iya. Barakallah. Jadi latihan-latihan ini sebenarnya polanya berulang ya, berulang karena ya kalau struktur itu aja, hanya kosakata aja yang berbeda kan.
Saya punya perbendaharaan kosakata banyak, misalnya ribuan pun strukturnya begini-begini aja. Tinggal saya letakkan mana yang jadi fa'il gitu kan. Mana yang jadi maf'ul bih, mana yang majrur oleh huruf jar gitu. Fi'ilnya seperti apa. Jadi strukturnya berulang terus. Jadi sambil sambil satu orang mengerjakan, sambil yang lain juga mengingat-ingat juga. Oh iya ini kalau maf'ul bih pasti nasab. Terus jenis isim apa, tandanya apa. Baik. Ada yang belum paham masalah ini? Ada tanyaan? Lanjut, siapa lagi yang mau coba? Saya Ustadz. Ada Bu Laila di sini. Akalal muwazzafuna, para karyawan makan at-ta'ama, makanan fil mat'ami, di restoran. Coba Bu Laila, al-muwazzafun berperan sebagai Fa'il. fa'il. I'rabnya fa'il, Rofa. jenis isim, Jama muzakkar salim. ya, tanda rofa, Waw. Huruf waw. iya, wow. At-ta'ama, Maf'ul bih. i'rabnya maf'ul bih, Nasab. jenis isim, Jama taksir ya Ustadz. ta'am, makanan. Kalau jamak Atau taksirnya mufrad. mufrad. Kalau jamannya nanti at'imah, at'imatun, Oh iya iya. isim mufrad. Tanda Mufrad. nasab, Berarti fathah. iya. Fi, Harful jar. al-mat'ami, Majrur. jurur oleh fi, i'rabnya, Jar. isimnya, Mufrad. tanda jarnya, Kasrah. alhamdulillah. Baik, syukran. Lancar, Bu. Alhamdulillah. Pak Isom ada, Pak Isom? Kayaknya belum, nggak hadir ya malam ini, Pak Isom. Insya Allah, tidak apa-apa. Tidak ada keperluan. Ya, yang lain silakan. Coba siapa? Saya mau coba Ustadz. Ada Bu Desak, ada Bu Deliana. Iya, Ustadz. Bu Desak dulu, baru Bu Deliana ya. Baik, di sini Safaro melakukan safar ya, perjalanan jauh. Siapa? Al-Hujjaju, para jamaah haji. Para jamaah haji melakukan safar ilal haramain, kedua tanah haram Makkah Madinah. Al-Hujjaj, jadi apa kedudukannya? Fa'il Ustadz. I'rabnya, I'rabnya rofa. isimnya, Isimnya ini jamak taksir ya Ustadz. iya, iya, betul. Iya. Tahu dari mana? Al nyoba-nyoba aja. Ini kan terjemahnya para jamaah, berarti banyak. Oh iya, para Ya, jamaah jamaah. haji. Tanda rofanya? Tanda rofanya halib. Ada di bukan. tabel. Coba Jamak dilihat. taksir Ustadz, domah Ustadz. Iya, betul. Domah, betul. Ila, Ila harfu jar. jar, al-haramain, Ramain itu apa namanya jasam tuh? majrur, Majrur Ustadz. majrur oleh ila, dijarkan oleh ila. Afwan. Majrur. I'rabnya, rafa nasab atau jar? Irobnya bentar Ustadz. Belum apa majrur itu irobnya jar ya Ustadz. Jar, betul. Isimnya? Isimnya Romaini. Isim mufrad Ustadz. Ini coba ingat-ingat. Ini ya. Musanna nggih. Iya. Tinggal lihat di tabel tanda jarnya musanna pakai apa? Musanna, ntar dilihat dulu. Lihat dulu, nggak apa-apa. Musanna alif Ustadz. Itu rofaknya pakai. Ini jarnya. Rofaknya ya. Ini tanda jarnya nggih Ustadz. Jarnya musanna ya Ustadz. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi penting ya kita membuka-buka tabel. Nah, itu betul. Iya, Ustadz. Pelan-pelan Ustadz. Pelan-pelan. Tapi sudah bagus. Alhamdulillah, sudah mantap. Iya, Ustadz.
Nah, syukran Ustaz. Afwan. Alhamdulillah. Lagi. Sekarang Bu Deliana ya. Iya Ustaz. Ah, coba kita lihat di sini. Di sini arsalallahu, Allah mengutus atau menurunkan, afwan, arsalallahu, Allah menurunkan al-kutuba, kitab-kitab, ila rusuli, kepada para rasul. Tunggu Allah. Ustaz. Mhm, Tunggu Ustaz. Tunggu ya mhm. Ustaz. Boleh. Kok hilang dia nih? Bentar Ustaz. Boleh. Santai aja. Bentar Ustaz. Hmm. Ya udah Ustaz. Oke. Allah berkedudukan sebagai Fa'il, fa'il. Sebentar. Di sini. I'rabnya fa'il, rofa, jenis isimnya, isim mufrad, tanda rofanya, tanda rofanya, domah, dhamma. Al-kutuba, kitab-kitab, al-kutubah, kitab-kitab, maf'ul bi, iya. I'rabnya maf'ul bi, nasab, iya. Jenis isim, jamak taksir, bagus. Tanda nasab, jamak taksir, patah, iya. Betul? iya Ustaz Betul? benar. Iya. Ila, Ila habjar, iya. Ar-rusuli, majrur, jurur oleh ila. I'rabnya i'rabnya rafa, nasab atau jar? Yang majrur oleh huruf jar. jar Ustaz. Jar. Jenis isim, Isimnya rasul, jamak taksir Ustaz. ya. Tanda jar, Tanda jar. Lihat tabel dulu Ustaz. boleh, nggak apa-apa. Kasrah. Iya, seperti itu ya, akhwat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz. Sama-sama. Nah, begitu ya, akhwat, latihannya kita sudah kerjakan. Nah, sisanya kita bisa coba kerjakan sendiri, lalu nanti cocokkan dengan tabel, dengan kunci jawaban. Kalau belum paham, tanyakan ke saya. Baik. Ada yang mau bertanya sebelum masuk materi yang baru? Nah, tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang kita masuk materi yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang satu pembahasan penting dalam ilmu nahwu, yaitu al-idhofah, kata gabungan. Ya. Tema bahasan idhofah ada 3. Pertama, pengertiannya seperti apa. Lalu yang kedua, syaratnya bagaimana. Lalu yang ketiga, penggunaannya seperti apa. Kita mulai dari pengertian. Dalam bahasa yang sederhana, gampangnya idhofah itu gabungan 2 kata. Keduanya punya keterkaitan makna. Gitu. Yang masuk kategori idhofah dalam bahasa Indonesia, diantaranya ada kata majmuk gitu, atau frasa juga ada masuk ke idhofah. Gampangnya idhofah kita bilang kata gabungan lah gitu. Gambarannya seperti ini. Ini ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, kurang lebih tidak jauh. Idhofah itu kata gabungan tuh seperti misalnya dalam bahasa Indonesia rumah sakit, apalagi anak yatim, apalagi kepala sekolah, apalagi contohnya. Kalau Gimana? Pintunya masjid. Pintu masjid. Sepak Betul. bola. Sepak bola.
Nah, model-model seperti itu idhofah dalam bahasa Indonesia. Misalnya kita ambil contoh kepala sekolah. Kepala itu rois, kepala itu mudir, pimpinan ya, atau rois atau mudir boleh. Tapi yang populer kita bilang mudir sekolah madrasah. Mudirul madrasah. Sama dalam bahasa Arab. Mudirul madrasah. Kepala sekolah. Itu namanya idhofah. Rangkaian dua kata seperti itu namanya idhofah. Tetes hujan. Tetes itu qatar. Hujan al-ghaith. Qatrul ghaith. Qatrul ghaith, tetes hujan. Contoh lagi, kamar tidur. Kamar itu ghurfatun. Tidur itu an-naum. Menjadi ghurfatun naum. Ghurfah kamar, an-naum tidur gitu. Utusan Allah, apa utusan Allah? Rasulullah. 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 Allah. Bayang ya, itu Pak. Jadi rangkaian dua kata itu membentuk satu makna yang baru kalau ketika dirangkaikan dua kata tersebut gitu. Nah, apa namanya, urutannya dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia sama, modelnya seperti ini gitu. Kan kalau bahasa Inggris dibalik ya, football gitu, foot kaki, ball bola. Ya, jadi kalau bahasa kita lebih mirip dengan bahasa Arab dalam masalah ini. Itu tidak dibalik. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa mengikuti? Insya Allah. Insya Allah. Pasti. Ya. Nah, pengistilahannya idhofah ini seperti ini. Jadi dia punya dua komponen, ya idhofah ini. Nanti kata yang pertama namanya mudhaf. Kata yang kedua namanya mudhaf ilaih. Gitu. Kata yang pertama itu mudhaf, kata yang ditambahkan kepada mudhaf ilaih. Kata yang disandarkan pada mudhaf ilaih. Sedangkan mudhaf ilaih kata yang jadi sandaran. Seperti misalnya contohnya seperti ini, mudhaf ilaih itu. Ini mudhaf ilaih. Ini dua komponen idhofah. Seperti tadi mudirul madrasah. Kita menisbatkan pimpinan kepada sekolah, pimpinan sekolah. Gitu, mudirul madrasah. Nah, mudiru namanya mudhaf, al-madrasati namanya mudhaf ilaih. Mudiru mudhaf artinya kata yang bersandar. Mudhaf ilaih kata yang jadi sandarannya. Kita menyandarkan, menisbatkan mudir kepada madrasah. Nah, kata pertama namanya mudhaf, kata kedua namanya mudhaf ilaih. Nah, gabungan dua kata itu diistilahkan dengan idhofah. Gitu. Jadi idhofah itu gabungan dua kata. Idhofah, idhofatun. Gabungan dua kata itu idhofah. Tapi kalau dipenggal-penggal, mudirunya mudhaf, al-madrasatinya mudhaf ilaih. Contoh lagi misalnya Rasulullah. Allah, kita menyandarkan atau menisbatkan Rasul utusan kepada Allah. Berarti Rasul itu mudhaf, ya, kata yang bersandarnya ke mudhaf ilaih. Sedangkan mudhaf ilaih kata yang jadi sandarannya. Seperti itu. Nah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Qatru tetes al-ghaith, hujan. Qatrul ghaith, tetes hujan. Qatru mudhaf, al-ghaith mudhaf ilaih. Ghurfatu kamar, an-naum tidur, kamar tidur, ghurfatun naum. Nah, gitu. Jadi idhofah terdiri dari dua komponen mudhaf dan mudhaf ilaih. Ada pertanyaan ikhwan akhwat? Dan belum paham? Ya Ustaz, Gimana Bu Santi? yang mudhaf ilaih itu tak amati yang belakang selalu kasrah ya Ustaz.
Mhm. Itu Berarti nanti selalu. pembahasan setelah ini akan diuraikan masalah itu. Oh, ya sudah. Hmm, Ya itu aja Ustaz. ya. Nah, tapi konsep mudhof ilaihinya paham ya insyaallah ya. Gimana Bu Sri? Ustadz Afwan, kalau untuk mudhof ini nih harus dia mufrad Ustadz. Kalau misalnya 2 kamar tidur, guf, guf, Bis. ghurfataini naum gitu. Bisa. Jadi tidak harus mufrad, bisa 2, bisa banyak, mudhof ilaih bisa 1, bisa 2, bisa banyak. Isim mufrad, mutsanna, jama' mudzakkar, jama' muannas, jama' taksir semuanya bisa jadi mudhof, bisa jadi mudhof ilaih. Gitu. Nama Ustadz, Ya, syukron. afwan. Kita lanjut. Mudhof ilaih. Sekarang ketentuannya mudhof itu seperti apa? Cara membuatnya, mudhof ilaih seperti apa? Nah, syarat dan ketentuan. Yang pertama untuk mudhof. Ini syarat untuk mudhofnya. Kata pertamanya. Nah, syarat mudhof pertama jangan diberi tanwin. Kita lihat di sini kitabun, ya, kitabun. Kita lihat, afwan. Saya mau besarkan ini sedikit. Nah, kitabun ketika jadi mudhof jangan kitabun Allah, nggak boleh. Tapi kitabullah, nggak boleh dikasih tanwin. Itu syarat pertama. Jadi syarat pertama buang tanwinnya. Seperti kitabun ketika jadi mudhof kitabullah. Gitu. Syarat kedua, kalau misalnya si mudhofnya terbuat bahannya terbuat dari musanna atau musanna yang belakangnya ani atau aini itu, atau jamak mudzakkar salim yang belakangnya una atau ina itu, kalau dia jadi mudhof harus dibuang nunnya. Misalnya kalamani, kalamaini, 2 pulpen. Saya mau bilang 2 pulpen si Zaid. Saya bilang kalama Zaidin, niknya hilang. Kalama Zaidin atau kalamai Zaidin. Kalama Zaidin, nunnya hilang. Atau kalamai Zaidin. Itu contoh. Kalau musanna jadi mudhaf, buang nunnya. Begitu juga jamak mudzakkar salim, contohnya salihuna, salihina, una, ina. Ketika mudhaf, buang nunnya. Salihul mu'minina, orang-orang soleh kaum mukminin. Salihil mu'minin, orang-orang solehnya kaum mukminin. Gitu. Jadi syarat kedua, kalau si mudhafnya bahan dasarnya adalah apa? Musanna atau jamak mudzakkar salim, dibuang ya. Syarat ketiga, mudhofnya harus dihilangkan al-nya. Kitabullah, tidak boleh al-kitabullah. Buang al-nya. Sampai di sini paham semuanya? Insyaallah Ustaz. Itu syarat mudhofnya. Afwan Ya, Ustadz bertanya. gimana? Berarti untuk mudhof itu adalah inti katanya ya? Maksudnya itu kan gabungan 2 kata, berarti kata yang paling utamanya yang mudhof itu ya? Seperti kalau bahasa Indonesia itu diterangkan, menerangkan. Yang pola seperti itu bukan Ustadz ya? Bukan. Bukan ya? Ya, bukan. Dia Oh, gabungan bukan. kata. Nanti Oh, diterangkan, menerangkan, nanti ada mubtada khobar, subjek predikat, beda lagi. oh, Itu. iya, Nanti iya. ada lagi. Jadi ini lebih ke menggabungkan 2 kata, menghasilkan makna baru. Gitu. Hmm, Kitab digabungkan dengan Allah,
menjadi kitab Allah. Kitab Allah sudah mana yang berbeda lagi. Kitab Allah itu ya Al-Quran misalnya gitu kan. Oh Gitu. iya. Ya, baik Ustadz. Terima Seperti kasih. itu. Sama-sama. Ustadz, untuk Ya. ini Ustadz, ini ada kolama Zaidin ya, menjadi kolama Zaidin. Nah, di situ tuh ada iya ya, muncul iya ya. Kolamani berarti muncul lagi iya. Kolamanya di depan kolama itu ada iya. Enggak ada ya-nya. Kan musanna itu ani atau aini. Ya kan? Kalau kita pakai yang ani, berarti kolama, buang nunnya. Kolama, ni-nya buang. Kolama Zaidin. Gitu. Iya. Kalau pakai yang aini, Kolama ini berarti kolamai gitu ya. kolamai Zaidin. Zaidin. Syukran Ustadz. Afwan. Jadi, kan ada dua model tuh. Ani atau aini. Buang nunnya, kolama Zaidin atau kolamai Zaidin. Gitu. Ya. Yang buang al itu berlaku untuk semua kosakata yang mau dipakai mudhaf ilaih itu alnya harus dibuang kayak gitu. Mudhaf. Apanya? Betul. Mudhafnya semua. Apakah dia isim mufrad, mutsanna, jamak muzakkar, jamak muannas, jamak taksir, ketika menjadi mudhaf jangan pakai al gitu. Seperti itu. Paham? Insyaallah ada lagi? Itu ketentuan mudhaf. Lalu bagaimana penggunaannya? Penggunaannya seperti ini. Nah, ini pelajaran yang tadi kita dapatkan ya. Rofa itu untuk fa'il, pelaku. Nasab itu untuk maf'ul bih, ya korban atau objek. Jar itu untuk majrur bi harfil jar. Nah, kita tambahkan yang jar ternyata tidak hanya satu. Di al-majrur dijarkan bi harfil jar oleh huruf jar. Itu baru satu kedudukan. Ada lagi ditambah lagi satu kedudukan untuk jar adalah ketika dia menjadi mudhof ilaih. Gitu. Tadi kan ada mudhof ilaih. Kalau mudhof tadi ada syarat ketentuan. Kalau mudhof ilaih syarat ketentuannya apa? Ketentuannya cuma satu. I'rabnya harus jar. Harus ada di jar. Gitu. Untuk lebih jelasnya, contoh seperti ini. Yusafiru melakukan safar. Jalanan jauh. Siapa? Al-muslimuna, kaum muslimin. Ila ke baitillah, rumah Allah. Kira-kira yang idofahnya yang mana? Baitillah. Baitillah. Rumah Allah. Yang idofahnya rumah Allah. Nanti baiti ini mudhaf, Allah ini mudhaf ilaih. Nah, tapi bagaimana menguraikannya? Menguraikannya seperti ini. Al-muslimuna berkedudukan sebagai fa'il. I'rabnya rafa. Jenis isimnya jamak mudzakkar salim. Tanda rafa'nya waw. Ila huruf jar. Nah, ada ila huruf jar berarti baiti kedudukannya apa? Kalau ada ila ada huruf jar. Majrur. Gitu. Jadi si baiti ini majrur oleh ila, dijarkan oleh ila. Kalau majrur harusnya kan majrur bi harfil jar ya, tapi saya ringkas supaya nggak panjang majrur. Kalau majrur i'rabnya rafa nasab atau jar? Jar. Bait itu isim apa? Mufrad. Isim mufrad. Betul. Tanda jarnya bait Kasrah. Kasrah. Baru kita sisipkan terakhir dia itu mudhof. Gitu. Jadi si mudhof ini si mudhof ini berkedudukan double. Di sini dia jadi majrur oleh huruf jar,
plus dia mudhof gitu. Jadi mudhof ini bisa plus fa'il, bisa plus jadi maf'ul bih boleh, plus majrur oleh huruf jar boleh. Jadi mudhof itu untuk i'rabnya dia bisa mencelak-mencelok gitu. Kalau mudhof. Jadi syarat mudhof mah cuma itu tadi. Jangan kasih al, jangan kasih tanwin, itu aja. Kalau musanna jamak muzakkar dibuang nunnya itu. Tapi i'rabnya gimana? I'rabnya bebas, sesuai dengan keadaan. Kadang di rofa, kadang di nasob, kadang di jar gitu. Bisa difahami mudhof. Insya Allah. Ya Allah. Nah, tapi kalau mudhof ilaih tidak boleh tidak, dia harus jar. Makanya di sini kalau baiti mudhof berarti Allahi apa namanya kedudukannya? Mudhof Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih rofa nasab atau jar? Kasroh. Harus jar. Gitu. Kalau masalah kasroh tergantung jenis isim nantinya. Karena harus jar dulu. Harus jar ya. Kalau isimnya mutsanna ya tanda jarnya iya, bukan kasroh. Kalau isimnya jamak mudzakkar ya tanda jarnya iya, bukan kasroh. Jadi harus jar dulu, mudhof ilaih harus jar. Baru jenis isim apa? Allah. Isim mufrad. Mufrad. Tanda jarnya Kasroh. kasroh. Paham insyaallah? Nah, seperti itu ya kawan akhwat. Lagi contoh lagi. Ambil lagi contoh berikutnya. Nah, yu'allimu mengajar. Siapa yang ngajar? Mudirul madrasati, kepala sekolah. Mengajar talibatin, para santriwati, fil fasli, di kelas. Berarti mana yang idofahnya satu rangkaiannya? Mudirul madrasati. Nah, mudirul madrasati nanti kita akan penggal ini menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Saya terjemahkan dulu. Kepala sekolah mengajari para santriwati fil fasli, di kelas. Oke. Mudiru kepala atau pimpinan, dia berkedudukan sebagai Fa'il ya. Fa'il. Pelakunya kan? Kalau fa'il i'rabnya Rofa. isimnya Mufrad. tanda rofanya Doma. doma isim mufrad. Nah, karena tadi kan rangkaian tuh kepala sekolah modul Itu mudhof ya. Nah, berarti mudiru itu simpan terakhir yang mudhof. Gitu. Al-madrasatinya Mudhof ilaih. betul, al-madrasatinya mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih i'rabnya jar. Jar. Mudhof ilaih kan di sini. Jar. Dia harus jar. Betul. Isimnya madrasati Mufrad. mufrad. Tanda jarnya Kasroh. Mengajari para santriwati berarti talibatin sebagai Maf'ul bih. i'rabnya maf'ul bih. Nasab. Jenis isimnya Jamak muannats salim. tanda nasabnya Alif. Itu ada tabel tuh. Kasroh. Jamak muannats salim. Kasroh. Gitu, ini tabelnya di sini. Fi apa itu fi? Harful jar. Harful jar. Al-fasli Majrur. oleh fi, i'rabnya Jar. Isimnya Mufrad. Tanda jarnya kasroh gitu. Jadi si mudhof ini kalau tadi mudhofnya majrur oleh huruf jar, kalau ini jadi fa'il, jadi si mudhof itu double kedudukan. Mungkin jadi fa'il bisa, jadi maf'ul bih boleh gitu, tergantung. Majrur oleh huruf jar bisa gitu. Paham semuanya insyaallah? Ada pertanyaan?
Insya Allah. Ya Allah. Ada yang mau coba? Ya Ustaz coba. Bu Santi coba nih. Ya'budu menyembah. Ya, nanti yang lain menyimak dulu. Ya'budu menyembah. Siapa? Al-muslimu, seorang muslim. Rabbal alamin, Tuhan semesta. Fil hayati, di dalam hidup. Kira-kira yang satu rangkaian Bu Santi, yang mana? Rabbal alamin. Rabbal alamin. Nanti ini yang akan jadi mudhof dan mudhof ilaih. Baik, jadi uraikan satu-satu dulu. Al-muslimu sebagai Fa'il. fa'il. I'rabnya, Rofa. isimnya, Mufrad. tanda rafa. Doma. Menyembah Tuhan, Rob. Berarti Rob sebagai Maf'ul bih. maf'ul bi. I'rabnya maf'ul bi. Nasab. Nasab. Isimnya, Mufrad. tanda nasab. Fatkah. Karena satu rangkaian berarti robba juga sebagai Mudhaf. mudhof. Jadi simpan paling bawah mudhof. Nah, kalau robba mudhof berarti al-alamina. Mudhaf ilaihi. I'rabnya mudhof ilaih. Apa itu? Ini di sini. I'rabnya rafa, nasab atau jar? Jar. Jar. Isimnya apa? Al-alamina. Ina. 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 Mudak. Mudakar saya Ustaz. Ini saya salah. Saya mufrad. Saya salah. Harus diedit. Oh. Ini saya tulis jamak mudzakkar salim. Salim, tanda jarnya apa? Jamak mudzakkar salim. Iya. Iya, betul. Betul. Lanjutkan lagi. Fi itu harfu jar. Betul. Fi huruf terus al-hayatinya. Al-hayatinya majrur ya. Majrur oleh fi. I'rabnya jar. Isimnya mufrad. Tanda jarnya kasroh. Kasroh. Nah, itu saya tanya boleh ya Ustadz ya? Boleh. Itu kok jamak mudzakkar salim ya? Saya ini cuma ngarang. Kan ada ina. Una, ina. Bukan posisi awal itu satu itu ya Ustadz ya? Ada ciri khasnya kan? Kalau musanna ciri khasnya ani atau aini. Saya mikir ke artinya itu semesta alam kok. Jadi kan di awal dikatakan jamak mudzakkar salim itu untuk orang laki-laki gitu kan. Tapi ada beberapa kata yang dimasukkan jamak mudzakkar salim walaupun bukan orang. 5 atau 6 kata sedikit sekali, tapi ada gitu. Cuma kebanyakannya memang orang laki-laki. Jadi kita bisa lihat cirinya saja, una atau ini. Gitu. Syukran. Ya, Ustaz, izin bertanya Ustaz. Boleh, gimana? Ini yang i'rabnya roba itu itunya kasrah apa itu nasab? Isim mufrad ini Ustaz. Maf'ul bih. Maf'ul bih nasab fathah ya. Fathah nggih Ustaz. Betul. Betul. Sekali lagi. Kurang Ustaz. Afwan. Ada lagi pertanyaan mungkin atau masukan, ada yang typo dan sebagainya. Ini mungkin harus diganti ya Ustadz ya, bukan iya ya. Yang mana? Yang itu, yang mudhof ilaih, jar, jamak mudzakkar salim, terus itunya iya. Oh iya betul. Oh iya betul. Iya kan ya. Kan di sini nih. Maaf. Nah, betul. Baik, syukran, nggak apa-apa. Kita saling mengingatkan, saling mengoreksi. Saya juga ada banyak tipe gitu ya dalam penulisan. Malah ada yang japri. Ustaz, ini slide-nya nih, yang ini. Nanti saya perbaiki insya Allah gitu.
Ada lagi? Ada yang mau coba lagi? Ini sudah Saya coba dikosongkan. Ustaz. Ada Bu Desi ya. Coba. Bismillah. Rodiya. Rodiya itu meridoi. Siapa yang meridoi? Allahu Allah. An kepada muhibbi, para pecinta. Muhibbi aslinya muhibbina. Ina. Tadi jamak mudzakkar itu kalau jadi mudhaf harus dibuang apanya? Nunnya. Nunnya. Muhibbina. Ina. Nah, para pecinta Rasul. Jadi Allah ridho kepada para pecintanya Rasul. Gitu. Kalau cinta Rasul ada faidahnya di akhirat. Kalau cinta pemain bola mubah, mubah tidak jadi haram tapi mubah. Jadi kalau cinta Rasul itu ada ini nyambung ke akhirat. Baik. Bu Desi, Allah sebagai Fa'il. i'rabnya Rafa. isim Isim mufrad. tanda rafa Dhamma. An An harfu jar. muhibbi Muhibbi. ada an Ya, majrur. majrur oleh an. I'rabnya majrur Ya, majrur. harf Jar. nasab aja. Isimnya apa? Muhibbi. Aslinya muhibbina. Isim apa? Isim muzakkar, jamak muzakkar salim. Ya. Benar ya, jamak Betul. muzakkar salim. Kan ina gitu. Cuma kehilangan nunnya. Tapi aslinya ina. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya kasroh. Ada di tabel. Ya. Ya. Apa? Nggak apa. Nah, lalu dikasih keterangan terakhir dia sebagai mudhaf. mudhaf. Ar-rasuli Arasi mudhafun ilaih. ilai. I'rabnya I'rabnya jar. isimnya Para rasul jamak taksir. Rasul aja. Yang para pecinta muhibbi. Oh iya. Rasulnya Rasul. Iya mufrad Ustaz. Semufrad, tanda jar. Iya. Tanda jarnya kasroh. Kasroh. Alhamdulillah. Lancar tuh. Syukran Ustaz. Afwan, begitu ya kawan akhwat. Jadi dimulai dari 2 kata, nambah jadi 3 kata, 4 kata, 5 kata, 6 kata gitu. Jadi dalam metode Al-Munir itu dari 2 kata fi'il fa'il nanti nambah. Ada maf'ul bi, majrur oleh huruf jar, ada ini nambah terus itu. Mungkin nanti di buku di halaman-halaman terakhir bisa sampai 10-11 kata gitu rangkaiannya itu. Seperti itu. Paham semuanya? Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ya, gimana? Tentang muhibbi itu dari kata apa? Jamak mudzakkar salim tadi nggih Ustadz? Kan muhibbina. Nggih. Ina. Berarti ini kenapa bisa berarti hilangnya muhibuna, hilangnya nun juga bisa Ustadz, betul? Memang bisa menjadi muhibuna atau muhibina kan? Iya. Bisa muhibbu atau muhibbi. Iya, Ustaz. Itu betul. Berarti 2 itu nggih bisa 2 nggih Ustaz, muhibbi atau muhibbu. Betul. Nggih Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Cuma karena kebetulan majrur oleh huruf jar kan pakai yang ada ya-nya. Karena majrur di ini nggih. Ya Jadi, Ustaz nggih. Jadi milihnya yang muhibbi. Yang nggih bi. Yang ada ya-nya. Ustaz nggih. Insyaallah paham Ustaz. Paham ya. Kalau cara bacanya Ustadz itu teh muhibbi ar-rasuli. Karena kan ada apa sih? Ada ya sukun dan alif sukun. Dibacanya muhibbi yani rasul gitu. Jadi kalau pertemuan 2 sukun ya
huruf pertama yang sukunnya merupakan huruf mad, maka tidak dibaca huruf madnya. Menjadi muhibbir rasul. Bisa dipahami? Oh iya, Mm-mm. enggak Ustaz. Tapi tetap ditulis muhibbi, tetap tulis. Cuma dibacanya muhibbir rasul. Gitu. Ada Jadi lagi enggak jadi apa sih? Nun 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 sogir lil wasol itu enggak ya? Enggak masuk ya? Itu kalau tanwin. Jadi nun tanwin itu. Tanwin itu kan nun. Tanwin itu saya coba kita menyimpang sedikit ya. Ini penting juga untuk kita bahas. Ya maksudnya karena ada dua itu ya, ada dua sukun gitu teh. Ada huruf yang dua sukun. Betul, kalau dua sukunnya tanwin dan alif lam, baru kan tanwin itu artinya apa itu artinya tanwin ya akhwat? Patah dua, domatain, kasrotain. Aslinya tanwin itu definisinya adalah nun sukun. Nunun sakinatun talhaqul isma. Jadi tanwin itu artinya nun sukun yang masuk kepada isim tapi nunnya tidak ditulis. Lalu untuk memudahkan para ulama mengkreasikan double dhamma, double fathah, double kasrah untuk memudahkan orang baca kalau itu tanwin gitu. Tapi aslinya nun sukun yang kalau Arab gundul kan gini, misalnya Zaidun. Nah, nun sukun yang tidak tertulis, Zaidun, nun sukun. Gitu, nun. Masya Allah baru tahu. Itu ya. Nah, jadi Iya. tanwin itu adalah nun sukun yang tidak tertulis. Jadi definisinya at-tanwinu. Kita menyimpang ya, nggak apa-apa ya ke pelajaran Iya, tajwid. iya nggak apa-apa tuh. At-tanwinu, tanwin itu adalah nunun sakinatun, nunun sukun. Talhaqul isma, yang masuk kepada isim. Belum kelihatan layarnya Ustaz. Belum. Sebentar saya tampilkan. Tanwin adalah nunun sakinatun, nun sukun. Talhaqul isma, yang masuk kepada isim. Tathbutu, yang wujud nun tersebut lafzan, secara pengucapan saja. La khattan, tidak secara penulisan. Ditulis nun nggak ada nunnya. Nah, kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia seperti ini. Bentar ya, saya tanwin. Sebentar. Ini keluarkan dulu. Nah, ini. Nah, ini. Tanwin itu adalah nun sukun yang masuk kepada ujung isim. Kalau ke fiil, ke kata kerja nggak akan. Dia masuknya ke ujung atau akhirnya isim. Ya. Yang terucap, tapi tidak tertulis. Nih, nun sukun yang masuk kepada ujung isim yang terucap tapi tidak tertulis. Contoh kitabun. Kita Allah selesai Muhammad sebentar ya. Saya betulkan dulu. Kitabun. Kedengaran nggak ada nunnya ketika saya mengucapkan kitabun, ada nun sukunnya nggak? Ada. Tapi ditulis nggak nunnya? Nggak. Nah, supaya orang itu tidak salah paham, terutama orang yang nggak belajar bahasa Arab, oleh para ulama dikreasikan double dhammah, double fathah, double kasroh untuk mengisyaratkan bahwa itu adalah nun sukun tersebut. Gitu. Kitabun jadi seperti ini simbolnya. Saya dipahami? Nah, ketika sukun ketemu sukun,
ada al. Nah, si nun sukun itu kasrohkan. Kitabuni gitu. Kitabun al-ustad dibacanya apa? Kitabun al-ustad. Kalau disambungkan jadi apa? Kitabunil. Si tanwinnya kasrohkan. Kitabunil. Kitabunil ustad. Kok jadi ada nil? Kan kitabun sukun. Kasrohkan nunnya kitabunil ustad. Bisa difahami? Gitu. Iya. Jadi nun kasroh itu kalau tanwin. Kalau enggak tanwin seperti tadi, contoh pada kata tadi tidak ada nun kasrohnya. Ya. Ini supaya ikhwan-ikhwan tidak salah paham ketika membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahadun. Ahadunillahus somad. Nunnya kasrohkan ahadun. Kasrohkan nunnya ahadunillahus somad. Gitu. Jangan ahaduli. Ahaduli itu nambah huruf satu lagi. Lillah itu milik Allah. Li huruf jar itu nambah huruf satu. Jadi bukan ahadulillah, ahadunillah. Itu bisa dipahami ya kawan-kawan. Ilmu baru Ustaz. Ilmu baru. Khusus tanwin ya Ustaz ya. Paham, Ustaz. Untuk nun sogir lil wasol. Khusus tanwin. Khusus tanwin. Gitu. Hukum tajwidnya hamzah hukum tajwidnya nun wikoyah. Bukan. Ya, nun. Bukan nun wikoyah, nun tanwin. Nun tanwin. Nun wikoyah itu nanti ada lagi untuk fiil, nanti kita akan belajar nun wikoyah seperti ini. Misalnya akroma, dia memuliakan. Akroma memuliakan. Mungkin akhwat yang punya basic bahasa Arab, memuliakan kepada saya. Gimana bahasa Arabnya? Akromani. Nah, itu nun ini namanya nun wikoyah. Oh, nun akromani, nun wikoyah. Nun wikoyah. Bukan nun kecil, kadang-kadang disebutnya nun wikoyah ya kita nyebutnya. Nah itu boleh dibilang salah paham. Gitu. Itu namanya nun tanwin yang dikasrahkan itu. Kalau nun tanwin. Kalau dalam ilmu nahwu nun wikoyah itu ini. Jadi ya artinya saya, ketika jadi objek dikasih nun, ni. Nah gitu. Dorobani, akromani. Nah itu nanti kita akan bahas secara lebih luas lagi insya Allah. Yang jelas bahasa Arab itu Masya Allah menarik sebetulnya. Iya, senang ya. Iya, jadi kalau disebut nun sogir lil wasol juga itu iya, itu enggak, itu benar. Nun kecil untuk wasol benar. Tapi kalau nun wikoyah istilahnya bukan untuk itu. Gitu. Jadi boleh kita bilang nun tanwin atau nun sogir lil wasol, betul. Gitu. Jadi selama ini salah kalau nun wikoyah itu hukum tajwidnya ya. Iya. Saya pernah nanya ke Syekh Nasruddin, saya tanya, ini nun apa? Kata beliau nun tanwin. Kalau nun wikoyah yang tadi itu. Mungkin yang mengatakan nun wikoyah, saya perlu minta referensinya supaya saya tahu juga gitu, Pak. Boleh jadi saya kurang referensi gitu. Seperti itu. Baik, ikhwan akhwat, sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah hari Ahad ya. Kita akan lanjutkan pelajarannya, kita perbanyak latihannya. Mudah-mudahan kalau saya tidak sibuk malam ini ataupun besok rekaman bisa di-share, jadi bisa lebih cepat memurojaah. Kalau kemarin mohon maaf terlambat karena saya banyak kegiatan, jadi baru bisa share tadi pagi atau tadi siang gitu ya ini videonya. Baik, syukran semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan wa iyyakum.